Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Baik, sebelum saya memulai sesi wawancara, apakah Anda bersedia menjadi narasumber dalam wawancara saya hari ini? Iya, saya bersedia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Anda untuk meluangkan waktunya lagi dan memberikan informasi dalam wawancara ini. Baik, sebelum kita memulai, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, silahkan dimulai. Oke, baik. Sebelumnya saya mau tanya dulu, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini cukup kurang baik karena capek karena banyak sekali tugas, baru banyak belum selesai tugasnya, baru mau deadline-nya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk pada pertanyaannya, yaitu yang pertama, apakah terdapat situasi atau lingkungan tertentu yang seringkali memicu reaksi impulsif dalam diri Anda? Jika ya, apa yang membuat Anda merasa demikian? Iya, ada situasinya. Misal itu kalau lebih kayak mau terus berbelanja ketika saya berada dalam festival, apalagi festival jajanan makanan itu toh, makanan dan minuman festival tersebut. Di situ tambah berkeinginan untuk mau melakukan pembelian secara terus menerus, kayak mencoba makanan-makanan, semua makanan yang ada di festival tersebut. Jadi beli saja, nyicip udah kayak tidak saya habisi gitu juga. Terus juga kan kalau di festival banyak juga biasa kayak gelang-gelang barang-barang yang unik itu, yang lucu-lucu di situ kak biasa. Kayak mau beli, kayak bukan Mika ya, tapi saya beli nih tuh barangnya, saya beli gelangnya, terus kalau ada saya lihat lagi yang lucu yang lain saya beli lagi, dan tanpa saya sadari menumpuk itu barang saya bawa pulang dari festival tersebut ke rumah karena banyak sekali nih saya belanja. Ternyata jadi pada situasi tersebut, kayak situasi ada festival dan acara itu bisa memengaruhi kemauanku untuk berbelanja secara terus menerus begitu. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana Anda mempertahankan kendali diri dan kesadaran akan pengaruh dari luar ketika Anda menghadapi situasi yang berpotensi memicu perilaku pembelian impulsif ini? Kalau saya sendiri, caraku itu sebenarnya belum tahu bagaimana cara yang efektif ya, karena terkadang masih suka terbawa suasana untuk selalu melakukan pembelian tersebut, kayak saya itu tadi berada dalam situasi yang kayak tadi. Tapi terkadang juga ada beberapa temanku yang ada sikapnya. Temanku juga, salah satunya temanku tuh ada yang kayak malah dia yang kayak menyarankan untuk jangan terlalu berlebih-lebihan untuk belanja, jangan boros-boros, hemat. Biasa kalau dia saya temani pergi ke satu tempat untuk berbelanja, dia biasa kasih ingat bilang nggak usah nih, sudah nih, stop nih. Jadi saya suka juga belanja dengan dia karena tanpa saya sadari dia bisa kendalikan dan di situ saya juga bisa kendalikan diriku untuk tidak melakukan pembelian yang berulang-ulang secara terus-menerus. Dan situasi dimana juga ketika misalnya saya dalam festival saya lebih yang kayak tadi saya kurangi memang saya bawa uang atau saldoku di m-banking di rekening supaya tidak tertarik untuk melakukan belanja terus menerus. Kayak ada targetku bilang hari ini sekian dibelanja saja, karena nanti kelewatan batas lagi kan memengaruhi juga saldo keuangan. Jadi begitu caraku. Oke, selanjutnya bagaimana peran dukungan sosial dari teman, keluarga, atau komunitas dalam memengaruhi kemampuan KST untuk menahan diri dari tindakan impulsif yang bisa dipicu oleh lingkungan sekitar? Ya itu tadi, kalau keluar jalan-jalan ke suatu acara atau tempat belanja, saya biasa sama orang-orang kayak teman-temanku yang jarang belanja begitu, yang dia bisa kontrol kebutuhan dan keinginannya dan keuangannya juga. Dan saya juga biasa juga berbelanja sama orang tuaku, kayak maceku tadi. Kalau sama mereka, dia bisa kendalikan bilang untuk saya tidak melakukan belanja yang banyak begitu. Jadi kalau sama mereka jalan keluar untuk belanja,
Dia itu yang ingatkan Kak, kadang bilang ingat yang mana kebutuhanmu, jangan melirik barang-barang yang lain lagi. Lihat, ingat saja terus di kepalanya, saya kesini mau beli ini, sudah itu ambil barang yang kau mau beli terus pulang, jangan lagi pergi lihat-lihat keliling itu supermarket misalnya, karena jangan sampai karena keliling-keliling itu tanpa disadari ada hal yang menarik yang mau lagi diambil. Kalau tidak diambil, overthinking juga jadi mending diambil. Jadi kalau memang mau keluar cari barang yang dibutuhkan itu ke satu tempat saja baru pulang, jangan lagi kemana-mana, karena sangat memengaruhi nanti situasinya untuk melakukan pembelanjaan yang secara terus-menerus begitu. Baik, selanjutnya bagaimana biasanya Anda merespon tawaran atau rangsangan impulsif yang muncul dari lingkungan sekitar Anda? Kalau saya caraku merespon itu kayak, apalagi kalau ditawarkan Kak, sudah tahu misalnya orangnya suka Kak belanja, apalagi ditawarkan, ya otomatis saya ambil dan terima gitu tawarannya, karena tidak ditawarkan Kak saja saya melakukan gitu pembelanjaan yang secara terus menerus tanpa pertimbangan banyak hal toh, apalagi kalau ditawarkan. Nah, semakin kuat keinginanku untuk melakukan pembelanjaan ketika saya ditawarkan suatu bahan atau produk, karena aku rasa kayak tambah harus Kak miliki, karena ada orang yang dorong Kak untuk miliki barang tersebut, seperti itu. Oke, selanjutnya apakah Anda memiliki pengalaman di mana pengaruh dari luar itu berhasil memicu tindakan impulsif yang akhirnya memberikan hasil positif atau negatif? Iya, sangat memengaruhi ya. Dan it's yang kayak tadi misalnya bilang, kalau ada orang yang tawarkan ke suatu produk atau jasa, baru caranya juga menawarkan menarik perhatianku, ya otomatis saya terima penawarannya dan saya lakukan pembelanjaan produk tersebut. Dan kadang juga ada yang positif dan negatif dampaknya sih. Kalau positif itu misalnya kalau produk yang ditawarkan memang ada gunanya dan bermanfaat, ya otomatis saya pakai ada dampak positifnya. Tapi kalau misalnya ada yang negatif, ya saya tidak tahu mau apa itu barang, saya beli untuk saya pajang dan bikin habis-habis tempat di rumah. Tapi kalau contoh pengalaman pribadi sih, pernah ketika ke MP dulu, kita tahu dulu itu MP ada yang penjual-penjual di dekat tangga itu, udah tahu penjual apa itu yang kayak kosmetik ilegal begitu. Nah, paksa sekali beli di situ tuh, sebenarnya antara kasihan Kak atau dan memang mau ku beli saja supaya, karena napaksa sekali beli, caranya menawarkan, jadi ya ku beli baru sebenarnya ku beli itu ndak ku tahu mau ku apakan ini, karena takut Kak juga pakai. Jadi yang negatifnya tuh karena terpaksa tak beli, ya uang tak lari sia-sia dan barangnya tidak digunakan jadi seperti itu pengalamanku. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana dampak emosional yang Anda alami setelah menerapkan strategi dalam mengatasi pembelian impulsif? Dampak emosional yang saya alami tuh terkadang kan itu tadi kayak belajar Kak mengendalikan kemauanku, kayak di situ meningkat lagi kesabaranku, karena kan tadi kalau pergi keluar, strategiku kan itu saya siapkan memang uang secukupnya yang sesuai targetku, yang apa ku maui, yang apa ku butuhkan saja. Karena kalau bawa uang lebih pasti belanja ke sembarangan supaya habis ini uang. Jadi misalnya kalau pergi ke satu tempat, baru saya pakai strategiku dengan membawa uang yang secukupnya saja. Di situ terkadang terkadang kalau mau beli barang yang menarik yang saya lihat, di situ terkadang muncul perasaan yang mau sekali itu barang terus. Tapi kalau ketika saya bisa mengendalikan itu rasa mauku, kayak puas juga dengan diriku, bilang bisa maka kontrol hari ini untuk tidak belanja banyak-banyak. Dan dampaknya juga bisa ke kayak tabunganku juga lebih banyak karena tidak sembarang saya beli. Jadi saya juga bukan kesenangan sih, tapi lebih puas dengan diriku, kayak bangga dengan diriku begitu. Oke, selanjutnya, apakah Anda merasa bahwa keputusan impulsif yang Anda ambil seringkali memiliki dampak pada perubahan suasana hati atau emosi Anda? Iya, ketika misalnya kalau ini
kayak tadi kayak pertemuan sebelumnya kan sudah saya ceritakan, misalnya kalau saya ada di masa-masa yang lagi sedih toh tidak tahu mau lakukan apa. Nah biasa saya lampiaskan itu emosiku ke scroll TikTok Shop dan scroll Shopee. Nah terkadang di situ kalau mas scroll mah itu baru ada hal-hal yang menarik, barang-barang yang cantik, lucu begitu. Di situ kadang saya teralihkan ke perasaan sedihku, jadi kayak happy kak, senang kak lihat gitu barang-barang. Terus kalau tanpa saya sadari itu saya check out juga biasa. Baru kalau sampai dan sesuai dengan ekspektasiku tambah senang lagi. Jadi memang memengaruhi perasaanku. Kalau misal belanja kak dalam ketika sedih itu baru saya melakukan pembelanjaan bisa bikin naik moodku. Apalagi kalau misalnya kalau lagi happy kak karena suatu hal, saya lampiaskan juga ke belanjaan, tambah happy kak lagi. Jadi memang itu kebiasaanku untuk belanja tuh buat kak semakin happy. Oke baik, selanjutnya bagaimana KST membedakan antara keputusan impulsif yang menghasilkan emosi yang positif dengan yang negatif? Dengan itu kalau misalnya ada barang yang sudah saya beli baru sesuai ekspektasiku, di situ emosiku senang. Tapi kalau ada barang yang saya beli baru tidak sesuai ekspektasiku, di situ kayak menyesal kak, dan kayak buat apa ini dia. Nah di situ misal lakukan perbedaan, ternyata kalau saya melakukan pembelanjaan yang berulang-ulang tapi misalnya itu barang ada gunanya, happy ja. Tapi kalau misalnya saya melakukan pembelanjaan yang banyak tapi tidak ada gunanya barang, menyesal juga, kayak apa sih kusalahkan diriku. Jadi di situ perbedaannya. Baik, selanjutnya bagaimana cara yang KST lakukan untuk mengukur dan memantau dampak emosional dari keputusan impulsif KST dalam jangka panjang? Caranya itu saya lakukan untuk mengukur dan memantau dampak emosionalku dengan saya itu tadi. Kalau misalnya dampaknya tuh positif tuh kayak happy kak, nah malah saya lagi semakin mau untuk melakukan belanja lagi. Kalau misalnya happy kak toh barangnya yang sampai tuh bagus sesuai ekspektasi, nah itu pasti tingkatkan lagi keinginanku untuk melakukan belanja terus menerus. Tapi kalau misalnya itu dampaknya negatif, baru tidak ada manfaatnya barang yang saya gunakan, di situ kadang kak biasa jangan malah gede belanja karena tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Jadi di situ caraku mengukur bagaimana itu kebiasaanku yang impulsif dalam jangka panjang seperti itu. Baik, selanjutnya bagaimana pandangan Anda tentang hubungan antara penggunaan strategi impulsif dengan kemungkinan dampak fisik yang mungkin dialami? Penggunaan strategi impuls maksudnya misalnya kalau saya tidak mau berbelanja satu hal, kalau saya tahan diriku untuk, saya pernah mencoba untuk bertahan diriku untuk tidak melakukan pembelanjaan yang terus menerus, yang kayak kalau misalnya ada skincare saya lihat toh tidak saya beli karena aku bilang banyak sekali pengeluaranku kemarin. Dampaknya tuh bisa ke fisikku, kayak misalnya jadi kusam muka karena tidak beli skincare toh. Saya bilang nggak usah beli karena kemarin banyak sekali saya beli. Jadi terus juga misalnya kepikiran kak juga kalau ada yang saya mau beli tapi ku tahan diriku overthinking kak, itu bisa kak dampak fisiknya tuh kayak tidak bisa kak tidur. Terus juga tidak bisa kak tidur karena aku pikir sekali toh. Baru itu juga kadang kalau mau kak ini juga, kalau kan tadi tidak ada banyak sekali pengeluaranku, baru mau kak makan begitu, baru makan banyak makanan saya lihat mau semua tuh ku beli tapi ku tahan di situ, kayak terkadang lapar kak begitu. Jadi itu sih dampaknya. Oke, selanjutnya, pernahkah Anda mengalami cedera atau masalah kesehatan fisik sebagai hasil dari keputusan pembelian yang impulsif? Kalau sampai saat ini belum ada sih
anunya masalah kesehatan fisikku terkait dengan pembelanjaanku yang terus menerus, karena tidak ada memang yang memengaruhi dari kalau berbelanja kak terus menerus, tidak ada yang memengaruhi kayak apakah begitu bagi kesehatan fisikku begitu. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana cara Anda membedakan antara keputusan pembelian impulsif yang memberikan dampak positif dan yang memberikan dampak negatif pada kesehatan fisik? Jadi caraku itu bedakan Ki, misalnya kalau ini kegiatanku untuk melakukan suatu pembelanjaan, tergantung juga dengan apa yang ku belanjai. Kalau misalnya itu saya belanja hal-hal yang banyak yang mengandung kayak bisa merusak kesehatan fisikku, ya mungkin saja bisa mengganggu kesehatan fisik. Tapi kalau kayak untuk kesenangan hati bisa juga meningkatkan kesehatanku, karena kan kalau happy Ki pasti juga badan tak sama fisik tak juga happy, jadi tidak ada masalah. Jadi begitu sih menurutku. Oke, selanjutnya bagaimana perilaku konsumtif Anda mempengaruhi kondisi keuangan dan kehidupan sehari-hari Anda? Caranya itu perilaku konsumtifku tuh memengaruhi kehidupanku, sangat memengaruhi sih, karena kalau mau terus menerus melakukan pembelanjaan, terus mau apa-apa secara instan untuk cepat itu, mau misalnya makan grab saja, terus beli saja tanpa kita sendiri yang inisiatif buat, ya berdampak memang juga dengan keuangan tak, dimana seharusnya bisa jadi buat misalnya makanan, tapi kalau beli terus kan kayak padahal lebih sehat misalnya kalau kita bikin sendiri, atau kalau belanja kita terus pakaian atau benda-benda produk-produk yang tidak guna, itu berdampak ya ke keuangan tak lebih terkuras, saldo kosong, jadi mempengaruhi sehari-hari tak, ketika ada misalnya kebutuhan tak mendadak, nah baru tidak ada uang tak di situ terhambat kehidupan sehari-hari tak, karena tidak ada uang tak untuk membeli kebutuhan yang harusnya dibutuhkan kan, ya seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, pernahkah Anda mengalami kesulitan keuangan akibat dari keputusan pembelian impulsif yang telah Anda buat? Pernahkah Anda mengalami kesulitan keuangan akibat dari keputusan pembelian impulsif yang telah Anda buat? Sejauh ini pernah sih satu kali saya mengalami hal tersebut, dimana misalnya kalau lagi sedih kayak itu baru di akhir bulan, tanpa saya sadari tuh banyak sekali saya belanja, banyak pengeluaranku, baru tidak saya lihat saldo rekeningku, lupa yang kayak astaga, akhir bulan baru habis saldo rekeningku, baru di awal-awal kan kalau anak kos itu di awal bulan itu pasti banyak pemasukan, tapi di akhir bulan itu sedikit terus saya kalau ada pemasukanku dari orang tua aku transfer, nah di situ kadang kurang bisa kontrol keuanganku, mau terus belanja terus. Nah di akhir bulan saya sudah habis saldoku, di situ biasa kesulitan, di mana ini mau ambil uang untuk makanku apaku. Jadi pernah ada di situasi tersebut, tapi alhamdulillah bisa teratasi karena orang tuaku mengerti begitu. Oke, baik. Selanjutnya, menurut Anda, sejauh mana keputusan keuangan yang Anda ambil berdampak pada kestabilan finansial Anda secara menyeluruh? Kalau saat ini jujur belum bisa dikatakan stabil keuanganku, karena masih sering tidak terkendali dalam melakukan suatu pembelanjaan ya. Tapi keputusanku untuk atur keuangan itu juga sudah berusaha dengan semaksimal mungkin supaya bisa atur keuangan yang diberikan dari orang tuaku di awal bulan sampai akhir bulan, supaya bisa penuhi kebutuhanku. Jadi saya belum bisa memberikan strategi atau contoh bagaimana cara mengelola hal tersebut, karena saya juga masih struggle dalam hal tersebut. Baik, pertanyaan terakhir yaitu bagaimana cara KST merencanakan
manajemen keuangan Anda untuk mengantisipasi dan menangani kebutuhan mendesak atau situasi tak terduga yang mungkin mempengaruhi stabilitas finansial Anda. Kalau saat ini yang pernah saya katakan ya, kalau saat ini saya lebih ini ya, mementingkan kayak kebutuhanku. Kalau apa kebutuhanku mau saya beli itu uang yang saya pegang itu saja dulu, karena kalau lebih saya pegang nanti habis semua misal kalau ke satu tempat kamu beli kebutuhanku itu saja saya pergi dan tidak keliling lagi ke tempat-tempat lain. Jangan sampai mataku ini melihat barang-barang lain baru tertarik untuk beli juga. Baru setelah itu juga akhir-akhir ini sering menabung kayak 5.000 per hari, atau misalnya kalau ada uang lebih dari orang-orang yang dikasih kayak omku atau tanteku, saya tabung supaya nanti kalau misal ada kebutuhanku, kayak pengalamanku yang dulu itu tidak terjadi ada peganganku seperti itu. Oke, baik. Mungkin sampai di sini dulu wawancara kita pada kali ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu dan kesediaan Kak Esti untuk melakukan wawancara kita pada hari ini. Dan saya sangat-sangat menghargai dan mengapresiasi jawaban yang Kak Esti berikan. Sebelumnya saya ingin menanyakan apakah Kak Esti bersedia untuk dihubungi kembali jika saya ingin melakukan wawancara tambahan atau meminta informasi lebih lanjut? Boleh, silahkan. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri wawancara, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, baik. Wawancara saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.